Tak perlu menunggu waktu lama, setelah Komisi Pemilihan Umum, KPU, menetapkan pemenang pemilu 2024, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres. Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 dan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Surya Paloh saat jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu malam. Pernyataan Surya Paloh itu cukup mengejutkan. Ia pada petang hari sebelumnya menghadiri pertemuan di rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga dihadiri Anies Baswedan dan Muhaimin, pasangan capres yang ia dukung. Publik sempat membayangkan akan ada perlawanan atas penetapan KPU, baik secara hukum maupun politik. Ternyata tidak. Nasdem mungkin saja masih akan mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, MK, namun lebih pada kepentingan partai itu sendiri, bukan dalam kaitan Pilpres. Pengakuan Surya atas kemenangan Prabowo seolah mengakhiri spekulasi perlawanan yang dipersiapkan dengan baik. Tanpa Partai Nasdem, dalam koalisi perubahan tinggal Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Perolehan suara keduanya hanya sekitar 20%. Sedangkan satu pendukung lainnya, Partai Umat, tak mampu meraih 1% suara pemilu. Pada sisi lain, pengakuan Surya Paloh itu mencerminkan sikap yang realistis. Sebab, dalam hitungan KPU, Prabowo Gibran memperoleh suara 96 juta suara lebih, sedangkan Amin hanya 40,9 juta suara lebih. Selisihnya terlalu jauh. Apalagi dengan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya 27 juta suara. Kalaupun terjadi koreksi, selisih perolehan suara tersebut terlalu mencolok dan sulit dikejar. Karenanya, kemenangan Prabowo mustahil digoyahkan. Perlawanan politik melalui pembentukan hak angket DPR kini tampaknya jauh panggang dari api. Hingga saat ini tidak ada usulan resmi dari parpol kepada pimpinan DPR yang ada hanya wacana. Padahal persyaratannya tidak terlalu berat, yaitu usulan 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi. Secara teoritis sebenarnya sangat mungkin dilakukan, tapi faktanya tidak terwujud. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang semula tampak siap menjadi pengusung utama hak angket, saat ini terlihat adem ayem saja. Tak terdengar lagi suara lantang PDIP, bahkan para tokoh utama partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu pun tak terdengar nyaring lagi. Padahal kini PDIP tampil lagi sebagai pemenang pemilu legislatif. Ini untuk ketiga kali berturut-turut Megawati Soekarnoputri membawa partainya sebagai pemenang. Kemenangan PDIP dengan raihan suara 16,72% dibayangi oleh Partai Golkar, 15,29%, dan Partai Gerindra, 13,22%. Kemenangan tipis itu membuat PDIP berpikir realistis, sulit untuk memenangkan suara di DPR terkait usulan hak angket. Tapi PDIP dan beberapa parpol lain tampaknya masih akan menggunakan saluran hukum dengan mengajukan gugatan ke MK. Ini sudah disuarakan oleh PPP yang tidak lolos ke parlemen, juga Partai Nasdem, terkait penghitungan suara di sejumlah daerah. Nasdem, menurut Surya Paloh, akan melayangkan gugatan hasil pemilu, termasuk untuk pemilihan anggota legislatif di 6 daerah pemilihan, dapil, yaitu 3 dapil di Sumatera, 1 dapil di Papua, dan 2 dapil di Jawa. Gugatan terkait Pilpres tampaknya akan dilayangkan melalui Timnas Amin dan Tim Kampanye Nasional, TKN, Ganjar Mahfud. Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa prareformasi, kata Anies Baswedan Rabu malam. Maka, demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Pilpres kali ini, kata Muhaimin Iskandar. Pasangan Ganjar Mahfud juga akan mengajukan gugatan ke MK. Kami sudah siap dari awal. Semua calon sudah siap dari awal. Ini proses yang biasa saja. Semua ada awalnya. Semua ada akhirnya.
Maka, kami akan sudah mengawali dan kami akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang, kata Ganjar Pranowo, Rabu. Maka hari-hari ke depan akan kita saksikan perdebatan dan pembuktian di depan Majelis Hakim MK. Kita tunggu sejauh mana para penggugat mampu meyakinkan mahkamah dengan bukti-bukti yang valid dan meyakinkan. Kemenangan Prabowo Gibran bisa saja goyah bila Hakim MK merasa yakin ada pelanggaran dan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kalau tidak, atau hanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat lokal, maka paling jauh MK akan memutuskan pemilu ulang di sejumlah wilayah tertentu saja. Kita tunggu saja.